I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum guys. Nah, perkenalkan nama saya Lutfi Nabila Saka dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dari jurusan agroteknologi. Nah, di sini saya akan memberikan 5 tips dalam menghemat pupuk. Yang pertama itu ada ketahui pupuk apa yang akan kita gunakan, yang terdiri dari pupuk berdasarkan fase tanaman. Yang kedua ada pupuk berdasarkan hasil panen tanaman, dan yang ketiga ada pupuk berdasarkan pelepasannya, dan yang keempat ada pupuk berdasarkan kondisi lingkungannya. Nah, yang pertama itu ada pupuk berdasarkan fase tanamannya, di mana kita ketahui bahwasanya tanaman itu ada fase vegetatif dan generatif. Fase vegetatif ini memerlukan pupuk yang banyak mengandung fosfor dan nitrogen, dan generatif itu pupuk yang banyak perlu banyak kalium dan fosfor. Nah, yang kedua ada pupuk berdasarkan hasil panen. Nah, jika kita menanam kangkung nih, nah kita kan hanya memanen batang dan daunnya saja, maka kita perlu pupuk yang banyak mengandung nitrogen dan fosfornya saja. Kemudian ada pupuk berdasarkan kecepatan pelepasannya. Nah, di mana pupuk berdasarkan pelepasannya ini ada dua, yaitu slow release dan fast release. Slow release ini itu pupuk yang pelepasan unsur haranya di dalam tanah itu lambat, sehingga pupuknya itu menyediakan unsur hara itu secara perlahan-lahan di dalam tanah untuk tanaman. Sedangkan kalau fast release itu pupuk yang pelepasan unsur haranya itu cepat di tanah untuk ke tanamannya. Nah, pupuk slow release ini cocok digunakan untuk pupuk dasar bagi tanaman, dan untuk pupuk fast release digunakan untuk pupuk susulan saja untuk tanamannya. Dan yang kemudian ada pupuk berdasarkan kondisi lingkungannya. Nah, jika pada musim hujan nih, kan di udara itu banyak nitrogen hujan, maka hujan itu membawa nitrogen ke tanah, sehingga mengurangi pupuk nitrogen yang kita gunakan untuk tanaman, karena nitrogen tadi sudah tersedia dibantu oleh air hujan tadi. Kemudian cara menghemat pupuk yang kedua itu ada manajemen tanah pertanian, di mana manajemen tanah pertanian itu kita ketahui bahwa pH tanah itu ada asam, basa, dan netral. Nah, di mana pH asam dan basa itu unsur haranya itu tidak optimal di tanah, sehingga kita memerlukan pengapuran, penambahan mikroorganisme, baru pengolahan tanah secara rutin. Jadi lebih lebih menambah biaya gitu istilahnya. Nah, jika tanah pH netral, maka unsur hara yang di dalam tanah itu untuk tanaman itu tersedia secara optimal. Nah, di situ maka kita secara tidak langsung menghemat pupuk yang kita gunakan untuk tanaman. Nah, kemudian yang ketiga, cara menghemat pupuk itu ada pengaplikasian dengan metode yang benar. Nah, kenapa kita harus menggunakan metode yang benar? Agar pupuk yang kita gunakan pada tanaman itu tidak sia-sia. Seperti misalnya nih, pada saat musim hujan, kan itu saat musim hujan tanaman itu cukup kebutuhan airnya itu cukup. Jangan kita menggunakan metode pupuk dengan kocor, karena itu akan menambah
kelebihan air pada tanaman sehingga tanaman itu dapat busuk dan menjadikan tanaman itu mati atau layu. Nah, gunakanlah pupuk dengan pembenaman di dalam tanah. Nah, kalau misalnya beda lagi nih saat musim kemarau, kita menggunakan pupuk kocor pada saat musim kemarau itu lebih baik karena saat musim kemarau itu tanaman perlu. Nah, yang keempat itu ada penggunaan mulsa dan manajemen gulma, di mana kelembapan tanah itu kelembapan tanah dapat menjadi cadangan air bagi tanaman dan mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Jadi, penggunaan mulsa dan manajemen gulma itu dapat menjaga kelembapan tanah dari transpirasi tanaman. Nah, yang kelima itu ada penambahan biocarcoal, di mana bio itu biologis, charcoal itu arang. Nah, contohnya itu pada sekam padi, baru arang kayu, dan masih banyak lagi nih yang bisa kita gunakan sebagai biocarcoal. Nah, penambahan pembakaran sekam tadi itu dapat mengikat unsur hara itu di dalam tanah. Nah, jadi penambahan biocarcoal ini dapat mengurangi penggunaan pupuk sebanyak 70%. Nah, dari teman-teman semua nih tentang saya sebagai penyuluh, apakah dari teman-teman semua mempunyai pertanyaan dari informasi yang saya sampaikan? Baik, di sini saya ingin bertanya kepada Anda sebagai seorang penyuluh pertanian, mengapa kita harus melakukan penghematan penggunaan pupuk, baik itu pupuk organik ataupun pupuk sintetis? Nah, terima kasih kepada audiens yang sudah bertanya kepada saya. Nah, mengapa kita harus menghemat pupuk kimia atau organik nih? Nah, jadi kalau kita menggunakan pupuk kimia secara berlebihan itu akan berdampak bagi tanahnya, akan merusak tanah ataupun mikroorganisme yang ada di dalam tanah. Jadinya kita harus mengurangi pupuk kimia. Nah, kalau pupuk organik itu dapat, jika kita menggunakannya secara berlebihan, dapat mengundang nih hama dan penyakit seperti larva yang ada di dalam pupuk organik tersebut. Makanya kita harus, selain dari penjabaran saya tadi, penggunaan pupuk itu juga bisa menghemat. Nah, dari penjabaran tadi, menghemat pupuk juga bisa menghemat biaya dari segi ekonomi kita. Misalnya kita nih saat ingin menanam sesuatu atau ingin menanam tanaman nih, kita modalnya itu kurang. Nah, kita bisa menghemat dari segi pupuk yang saya jabarkan tadi, 5 cara menghemat pupuk. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai penyuluh pertanian kepada para audiens yang sudah mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih, dan di sini saya akan menutup penyuluhan pertanian saya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'm bringing back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you